Gimana kabarnya? Sakit katanya. Saya minta tanggung jawab. Udah ditabrak. Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya kamu. David Nurbianto. Emang semua bintang tamu mau cowok mau cewek harus gitu ya? Iya, template. Jadi kita nggak bikin dua. Harusnya cowok cewek beda ya. Ya iyalah. Iya. Kalau gitu kan gue awkward balesnya gimana? Maksudnya, nah gitu. Gitu. Aduh. David, gimana kabarnya? Sakit katanya. Sakit mas. Kok bisa? Kenapa? Sakit apa? Lambung. Iya kan kemarin gue ngecengin lu sakit jantung kan. Gue kena juga tapi agak geser dikit ke bawah ya. Posisi gimana sih kan posisi lambung kan di bawah jantung. Di sini lambung di sini. Iya tapi bisa ngaruh juga ternyata kalau lagi naik asam lambungnya. Di masuk, jantung debar-debar kenceng. Terus kalau yang gue kan 2 kali kena serangan GERD ya namanya, gastritis. Jadi satu level di atas mah biasa. Jadi mahnya udah kronis gitu. Karena nggak tahu kalau secara medis mungkin lambung, dinding lambungnya luka atau itu kena santet sih. Peradangan. Kan lagi musim tuh santet. Masalahnya hidup gue belum sukses-sukses amat gitu. Jadi nggak ada intrik untuk alasan menyantet Anda itu nggak ada. Biasanya kan orang kalau disantet kan orang yang tiba-tiba naik jabatan, tiba-tiba langsung jadi kaya gitu, ada yang iri, dengki. Anda jadi juri itu kan bikin kesel orang loh. Bener juga sih ya. Apa jangan-jangan ya sempat kepikiran juga loh soalnya kan sadis kita kalau ngejuri audisi itu. Iya. Kamu nggak ngelolosin berapa orang? Banyak dong. Ribuan. Iya. Mungkin ada kata-kata yang nancep di situ. Iya, bahkan ada yang di-cut. Ya udah deh, gue minta maaf aja deh buat teman-teman semua yang ngerasa kena gue juriin pada saat audisi ya. Mohon maaf jikalau perlakuan gue atau sikap gue terlalu kejam. Semisal nge-cut lu waktu baru kasih salam langsung di-cut gitu ya. Kejam jadi banget. Mohon maaf. Lah mungkin salamnya sambil jalan. Hai, terus jalan ke sana. Banyak yang kayak gitu. Lah, dipikir itu lucu. Iya, malah ada yang blockingnya kelewatan. Malah ada yang salto. Masih ada, Mas. Wah, bener sumpah masih ada yang kayak gitu. Itu berharap apa ya? Zaman segini loh. Makanya. Tahun segini loh. Ada yang begitu. Itu ini kan udah kelar nih penjurian di berbagai provinsi ya. Sudah. Sorry, tadi kita ngomong penyakit jadi kemana-mana. Iya, udah penyakit dulu ya. Iya, GERD itu masuknya. Nah, waktu yang pertama kali serangan itu tahun berapa ya? Gue juga sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Itu gue kira gue sakit jantung kayak lu gitu. Karena kan gejalanya deg-degan, terus keringet dingin, terus mata kunang-kunang segala macam. Ternyata pas dicek lambung. Nah, yang kedua ini lebih ke migrain. Larinya pusing sebelah sakit kepala sebelah kanan doang nih kiri enggak gitu. Bini minta transferan dua-duanya sakit. Iya. Tadinya yang kanan doang nih ya kan tiba-tiba minta duit dong. Wah sini sakit juga ya. Aduh, mertua ikut transfer sinus akhirnya keluar. Aduh, ngeri sih emang. Jadi ke migrain Mas Dodet. Jadi lebih sering sakit kepalanya sekarang sebelah kanan nih. Aduh, komedian kok terserang penyakit serem-serem ya ternyata ya. Dalam loh. Dalam. Malah aku Pak Yudit. Pak Yudit, oh iya. Anda banyak ya. Malah dipikirkan triggernya salah satu penyakit GERD atau lambung itu kan triggernya salah satunya stres. Emang stres kan mau show tuh, makanya, persiapan show tuh. Pas ditanya sama dokter, masa sih komedian atau masa sih pelawak bisa stres digituin mulu kalau ke dokter? Ya bisa aja. Terus kata dokter kan, waktu itu kan gue di temen istri gue tuh, gue bilang itu, ya kalau ada penyebab stresnya disingkirin dulu aja, kata dokter gitu. Ya udah bini gue suruh keluar. Ini Pak penyebabnya, tolong. Salah dulu. Ya Allah. Gak enak nih sama dokter ya. Penyebabnya suruh nyingkir. Masa penyebabnya yang nganterin? Nganterin masuk ke ruangan. Iya. Masalahnya ngikut kemana aja. Hidupnya diikutin masalah ternyata. Terus enggak, maksudnya triggernya salah satunya stres ya, bisa dari pekerjaan dan lain-lain ya. Persiapan show kemarin ya.
Bisa jadi. Show-nya itu aku lihat materi David open mic, wah keren banget ya, sesuai ya. Memang juara itu ada kualitas, keren banget. Ayah ikhlas judulnya. Ngomong gitu. Sampai sekarang kan juga gue masih dibandingin sama lu. Mosok. Iya mas, masih banyak banget di mention-mentionan. Bandingin gimana emang? Di mention-mentionan Instagram. Selalu dah. Makanya kan lu gue bahas, lu nggak datang sih gue bahas jadi materi. Harusnya aku kapan ada lagi itu tour berapa sih? Enggak digital download digital ya. Download aja. Tapi ya mungkin nanti pengen juga ngerasain ke daerah beberapa ya. kota besar aja Iya, sih. iya, Cuma harus. nggak sampai puluhan, nggak sampai. Soalnya pulau lain juga nggak relate sama materi Betawi ya. Iya. Sebenarnya sih bukan masalah materi Betawi. Sekarang kan materi gue juga udah Nggak Betawi ya. Keluarga ya kemarin malah. lebih kontennya lebih pada ke keluarga. Sebenarnya harusnya lebih relate Ya, sama semua aja bisa. Gitu. Terus kemarin show-nya sukses ya. Alhamdulillah sukses. Sedikit yang katanya bahasaku apa katanya? Hah? Yang ada. Iya, ya intinya premisnya selalu dibanding-bandingin dari semenjak Suci 4 juara gitu kan katanya yang lebih pantas juara lu gitu ya kan dibanding David. Gak pantas aku. Alah. Yopo. Ya angel, sulit waktu itu. Yopo orang netizen bilangnya begitu. Terus after sucinya, live after sucinya lebih sukses. After live lagi. Iya kan live after suci kan. Live after suci. Soalnya kan kita diajarin itu kan. Iya. Gimana bertahan. live after suci itu gimana gitu setelah juara kita mesti ngapain. Itu live after sucinya Dodit Mulyanto lebih sukses, lebih kaya dibanding David Nurbianto. Itu masih banyak banget tuh komen-komen sampai sekarang. Dan itu gua akui. Waduh. Gua akui, gua aminin gitu, nggak gua bantah gitu. Ya memang Malah jadi materi stand up ya. iya malah jadi materi stand up. Terus ini kan kita udah hampir 10 tahun ya dari 2013. Iya, 2013-14. Awal kan waktu itu 2013 Februari kalau nggak salah kita 2014. Oh, 2014 Februari. Iya. Kita mulai karantina dan proses. Suci 4 itu menurut Anda yang sekarang jadi juri yang kemarin tapi di Suci nanti juri apa mentor? Oh, mentor. Mentor ya. Suci 4 menurut pandangan David Nurbianto. Suci 4 suci kita. Menurut gua masih salah satu suci terbaik. Bahkan gue bilang terbaik. Gue bilang terbaik. Bukan karena ada kita berdua, Iya, iya. tapi gue berani Tapi bilang memang terbaik. karena di channel kita juga nggak apa-apa emang. Iya. Nggak apa-apa, nggak ada yang bantah juga. Iya benar, klaim aja. Silahkan bantah Suci di channel 4, lain, bebas. Suci 4 suci terbaik. Iya Ini dong. ada alasannya. Ada alasannya apa? Ada alasannya. Katanya menurut data sejarah peratingan ya, yang perating pertelevisian nih. Peratingan pertelevisian Suci 4 tuh sempat menyentuh angka tertinggi rating Kompas TV secara keseluruhan. Wis, suar memang Suci 4. Iya. Yang kedua, Suci 4 punya Dodit Mulyanto. Ini bener loh. Ini gue ngomong data dan fakta loh, yang dimana munculnya lu kan anomali tuh. Anomali itu kan maksudnya bisa 1/10.000 tahun gitu. Ada orang kayak Dodit muncul di Sorry, kompetisi seperti anomali ya, bukan anoman ya. Aku kepikiran keren netizen anoman. Iya, gitu. maksudnya kayak kemunculan komet Halley gitu, jarang. Anjir. Langka Tuh, gitu momennya. Berlebihan deh. Loh iya, maksudnya orang muncul terus langsung jadi apa lah istilahnya ya, juara di hati masyarakat Indonesia gitu, bikin daya tarik Suci 4 gitu. Stand up comedy ya, yo. Stand up comedy. Dan yang ketiga alasannya bisa gua jamin alumni Suci 4 adalah alumni yang paling banyak survive di dunia entertain. Har nih, keren. Ya. Iya. Ini survive-nya dengan cara masing-masing ya, bahkan butuh waktu yang panjang, dan udah tidak lagi pakai embel-embel suci. Betul. Iya kan? Hanya kayak nama doang. Nama doang. Nama dia bisa sukses dengan namanya dia, dengan caranya sendiri. Bukan- Kayak Arif Alfiansah. Betul, dengan nyanyi falsnya. Nah, nyanyi falsnya. Siapa lagi? Coki. Coki dengan Gue mau jawab apa ya? Dengan apanya ya? dengan apa ya? Dengan apanya ya? Dengan Coki? kelucuannya. Dengan inilah istilahnya Keberaniannya. keberaniannya dan mindsetnya yang unik. Unik ya.
nggak berani. Lepas dari itu ya, Iya, pokoknya unik. Pokoknya Coki. terlepas dari itu, sudut pandangnya Coki punya keunikan Iya. gitu. Yuda Keling kan kita tahu sekarang dia sukses Survive banget ya. di investasi. Investasi. Iya, dia jadi komika yang image-nya ngomongin investasi. Nggak ada loh itu. Nggak ada. Komika persona invest. Iya, persona saham tuh nggak ada. Persona Iya, iya, saham, iya. persona kripto. Iya. Yuda Keling. Yuda Siapa Keling. yang nyangka ya Iya, kan? iya. Dulu kan personanya ngejelek-jelekin diri sendiri. Gua item, gua keling, gua dari Citayam. Betul. Sekarang Citayam Fashion Week loh. iya, sekarang ada bobotnya lo ngomongin saham, investasi, Berarti itu kan berkembang dia ya. Berkembang. Jauh Jauh. dari orang Citayam, Keling, saham. Iya. Sekarang kan mainnya kan sama apa namanya investor-investor. Betul, Abang. betul. Yuda Keling. Suci 4 tuh alumni. Keren Yuda Keling. Iya kan? Yo, Hipzi. Hipzi. Sukses di GJLS. GJLS ya. Iya kan? Bisa bikin trio yang wah ini komedinya menggila ya. Menggila. Zawin, jadi YouTuber terkenal. Siapa yang nyangka dulu? Anak Juara 3, ya udah juara 3 gitu aja. yang sulit bangun pagi. Anak pesantren yang ya gitulah idealis dia bilang. Kan di bio Twitternya atau Instagram kan ada tulis bionya mantan budak idealis tuh. Ada lagi yang Yudi Sultan melakukan kegiatan sehari-hari. Iya, memang jarang juga sih komik yang akhirnya melakukan kegiatan sehari-hari sebelum dia jadi komik. Berkarir jadi manusia biasa. Iya, dia emang passionnya itu. Kalau Yudi Sultan nonton mention aku bro ya, Yudi Iya, iya. Sultan. Iya, Zawin sukses jadi YouTuber. Itu kan jalannya dia cari sendiri. Iya, dan itu subscribernya sama viewernya itu militan loh. Militan banget Zawin sekarang. Sampai ekspedisi ke Nepal, Iya. Himalaya ya, Betul. pegunungan. Wis keren itu. Abdur survive juga, dia jadi penulis, jadi Pras Teguh, iya, Pras Teguh jadi konten kreator, stand up-nya juga sukses. YouTube-nya sukses. Banyak. Kemarin bikin show yang bikin masjid itu. Iya. Jadi menurut gua ya itu Suci 4 suci terbaik. Ajaib ya Suci Pak ya. Ajaib. Wih, sangat. Gokil. Suci yang lain silahkan mengklaim diri Anda sendiri. Loh, ini ya, kalau misalkan kan nggak tahu ya, kalau kayak kompetisi sepak bola tuh kan suka ada kayak perang bintang gitu, ya kan laga misalkan laga eksebisi apa ya istilahnya ya All Star gitu. All Star. Gue berani ngadu kok sama Suci yang lain, Suci 4 kita adu sama Suci yang lain. Bikinin event ya TV-TV ya. Iya. Kita bisa Berani gue Suci Berani. 4, ayo kita head to head sama head to head sama Suci yang session lain. yang lain. Iya. Atau Suca juga boleh. Suca Boleh nggak? Suca siapa ya? Arafat. Bintang Emon. Bintang Emon. Oh, ngeri juga sih itu. Ngeri ya? Ya ngeri loh. Ada Kiki. Ada Kiki juga. Iya. Ada Marcel. Ada Marcel. Wah, ngeri juga itu. Ngeri-ngeri. Mau Tapi bandingin mereka nggak satu sesi, nggak satu session, beda-beda. Kalau Suci 4 kan banyak yang satu session tapi survive. Iya. Gimana selain adu stand up kita adu kekayaan. Nah kalau itu Ya, ya, kalau adu kekayaan pede nggak nih Suci 4 digabungin anak-anaknya kekayaannya, kayaknya lu paling kaya. amin, amin. Iya ya. Suci 4. Anak-anak mungkin nganu ya, nggak milih tarif besar paling. Iya, belum tentu. Kalau Zawin sekarang udah gede tarifnya. Zawin kan sekarang udah di tahap yang dia milih-milih pekerjaan sesuai dengan ininya dia. Kalau duitnya nggak sesuai sama dia, dia nggak. Zawin tuh sekali stand up denger-denger 1 M buat 1 jam. Serius? Enggak. Kok gue yang kaget. Jadi mungkin itu harga buang kali. Oh, iya, Karena iya. dia malas. Bedanya kan kalau Enggak itu aku ngarang. Hah? Wah. Kalau misal 1 M ya, dia tiap hari beli rumah dia. Iya sih. Mas Dodit kali 1 M. Enggak lah. Hah, masa 500. Yes. Jangan turun. Akhirnya ya itu ya, jangan dong. Bukan harga buang tapi harga jadi ya. Ya udah jadinya berapa? Harga nego. Terus nasib stand up sekarang tuh gimana? Menurut juri yang gua barusan. ya, menurut gua, nasib stand up sekarang untuk peserta kompetisinya lebih sulit. Karena kan seasonnya makin bertambah, otomatis mereka makin
dibandingin sama banyak orang, ya kan? Yang namanya kompetisi setiap season kan akan selalu mengharapkan perubahan, mengharapkan pembaharuan gitu, mengharapkan eskalasi yang lebih tinggi, lebih bagus lagi. Nah, sementara Suci aja udah 9 season sampai yang sekarang 10, itu kan sudah menghasilkan berapa komik? Kayak ratusan, pabrik bahkan ribuan, belum lagi termasuk Suca segala macam. Dan industrinya masih sama, wadahnya masih sama. Kita nyari duitnya masih di tempat yang sama. Jadi kan kita keluar Suci, bahkan ini gue masukin ke materi gue Mas Dodet kemarin. Premisnya gini, ya makin kesini Suci makin banyak, komik makin banyak, pekerjaan jadi komika itu makin susah karena saingannya makin banyak. Bahkan bukan uniknya adalah pahitnya adalah kelar kompetisi, saingan kita nyari kerjaan itu adalah juri-juri kita. Betul. Gimana? Ya Panji kan masih stand up, masih nyari duit di stand up juga. Betul. Gimana kalau komunitas stand up kita bubarkan? Loh terus kita ngapain? Bikin apa? Kan saingannya habis. Bener juga ya. Iyalah. Jadi nggak ada saingan. Nggak usah sharing-sharing gratis, nggak usah. Ya itu yang suplai komik ya komunitas sumbernya. Iya bener juga sih. Tapi ya itu masuk akal dong. Masuk karena akal. Kan kita Industri bro. Industri kita masih nyari duit di tempat yang sama. Bayangin. Wah, kalau bayangin misal nih ya, ini kita ngomong aja. Kayak sekolah-sekolah, bahkan sampai sekolah agama sekalipun, itu membayar loh. Ini stand up komedi ini, nggak ada lembaganya, bentuknya komunitas. Kita yang bagi ilmu gratis, terus menjadikan orang hidupnya lebih baik. Dan itu gratis dan banyak. Iya. Supply and demand. Betul. Kalau suplainya lebih besar, yang butuh itu aja, murah dong jatuhnya. Jatuhnya murah. Banyak Mari kita monopoli stand up. Tapi bisa dibilang begini Mas Dodi, maksudnya dengan kondisi yang seperti ini justru yang sulit adalah nanti juara-juara barunya. Ya. Justru yang kayak kita nih udah berhasil survive, ya kan? Udah terbukti bisa survive gitu karena udah jadi top of mind juga. Satu udah jadi senior juga, top of mind juga. Kita adalah diamond. Diamond yang punya kaki-kaki. Nah, ibarat MLM kita di sini nih. Nah, justru yang susah yang baru-baru nanti juara-juara baru ini gimana dia bisa punya daya saing sama senior-seniornya. Karena pasti kan yang udah warawiri di industri kan senior-seniornya. Sekarang kan industri juga maunya selain dia nyomotin orang yang instan-instan, artinya instan-instan tuh yang baru masuk. Ya, baru masuk atau viral di TikTok. Kan banyak tuh ya seleb TikTok, selebgram yang tiba-tiba followersnya naik, tiba-tiba jadi rebutan media. Betul. Gitu. Habis gitu disuruh sketsa di TV, diem. Karena mentalnya kan belum terbentuk. Ketemu senior-senior dia canggung untuk melempar jokes. Iya, canggung akhirnya si ini nggak lucu. Iya, akhirnya mereka cuman selewatan aja ya, sebulan 2 bulan. Tapi kan terbukti yang kayak kita ini bisa survive, bisa cari jalan sendiri, bisa cari brandingan sendiri, bisa cari pasar sendiri gitu ya. Betul. Kan. Sekarang kan stand up udah kondisinya udah beda Mas Dodit. Dulu waktu zaman kita mungkin kita lagi hype tinggi-tingginya tuh. Suci 1, 2, 3, 4 nih puncaknya. Nah, Suci 1, 2, 3, 4 ini masih dalam tahap pengenalan stand up, di mana ada event stand up dimanapun orang akan nonton karena orang penasaran sama stand up-nya. Apa nih gitu? Seninya, penasaran sama seninya. Nah, ketika lewat di 5, 6 dan seterusnya, orang udah tahu. Jadi orang tidak lagi penasaran sama seninya, tapi pengen lihat orangnya. Betul. Jadi sekarang event stand up comedy itu udah di mana ada event stand up. Orang mau nonton, ya dilihat dulu komiknya siapa. Kalau menurut dia komik bukan komik yang dia suka, dia nggak akan mau ngeluarin duit. Kita udah di tahap itu, makanya. Betul. Berarti artinya sebenarnya itu adalah memang perkembangan stand up, memang begitu. Begitu harus. Karena itu bukti kalau stand up ini tumbuh subur malah. Betul. Iya kan. Kalau orang apa stand up nonton berarti itu kan ya itu masih fase perkenalan. Ya, tadi kan kita bahas tentang audisi. Berapa kota sih audisi? Kemarin gue dapet 4 kota. 4 kota? Banjarmasin, Surabaya, Semarang, Jakarta.
Oh, Termasuk yang digital, yang dari Reels itu. peserta paling aneh mereka ngapain? Ada di Jakarta ada yang stand up bawa kantong kresek terus dibolongin jadi mata terus dipakai Oke. stand up. Ada nih fotonya di HP Astaga. gue lagi. Masih ada nggak ya? Ntar gue cek deh. Ntar gue cek tuh kalau ada fotonya ntar gue kasih di insert ya jadi. Tapi ini nggak tayang ya? Hah? Tayang nggak dia? Yang mana? Itu yang kresek dibolongin. Nggak tahu tayang apa enggak. Tapi gue foto. Boleh dong. Ntar juga. Bentar ya. Terus maksudnya apa ya? Hah? Berharap apa? Stand up-nya lucu nggak? Kalau lucu nggak Ya, apa-apa loh. enggak lah. Coba handphone mau lihat. Oh, mungkin dia adalah premisnya daur ulang adalah Iya. gitu mungkin. Bisa jadi, tapi dia ngomongnya gini, saya fans K-pop, dia bilang gitu. Ya gue nggak tahu ada korelasinya atau apa, tapi dia ngomong dia fans K-pop. Terus apa hubungannya lu pakai plastik gitu ya kan? Ada Mungkin mungkin dia dia sambil kita cari ya. Iya, mungkin dia pernah jualan gorengan atau gimana. Jualan gorengan lagi. Jadi inner self-nya tuh dapet tukang gorengan langsung set. Itu terus Tuh, banyak. Terus ada yang di Suci X Reels itu ada yang jadi robot. Menghela napas. Jadi robot. Jadi dia impersonate jadi robot gini. Halo. astaga. Bener. Terus dia kan karena digital kan, dia kan bikin video sendiri kan. Jadi mungkin dia pakai green screen terus di belakangnya tuh layarnya ini luar angkasa. Jadi kayak robot masa depan gitu ceritanya. Halo. Astaga. Aku robot gitu. Gitu. Nah, itu jadi kontroversi tuh, Mas. Karena gue sebagai juri, dia gue kasih hadiah. Karena pertimbangan kita sama tim Kompas waktu itu adalah menghibur. Menghibur ya? Bener. buat komika Kita dan menghibur. Iya kan? Lucu banget. Iya kan? Kena orang mau begitu itu lucu buat kita. Nggak pernah. Mungkin buat masyarakat aneh. Kayak Oh ini nggak apa stand up sih? nih. Iya, ini nggak stand up banget. Tapi juri ketawa dong. Iya ketawa. Loh, kita kan loh, Mas Dodit dia. Kalau Mas Dodit lihat dari juri, Mas Dodit ketawa nggak ada orang tiba-tiba, halo. Masa aku gitu terus stand up robot Sampai selesai. sampai selesai. Personal robotnya konsisten ya. Iya. Oh ini yang pakai plastik. Astaga. Kita tunjukin ke kamera ya, boleh ya? Ya. Boleh ya? Kita liatin kamera ya. Nih Sujiwan, nih. Bro, robot bro. Itu plastik yang pakai plastik. Plastik bro. Unik sekali ya. Unik. Tapi dia masukinnya itu waktu di panggung. Enggak, iya pas di panggung. Jadi dia ke tengah dulu ke area blockingan itu, baru ya silakan. Ya tunggu. Kan biasa kayak gitu. Langsung dia ngeluarin plastik dari kantong. Gitu. Woi. Tara gitu. Terus dia stand up. Kalau gua kan kayak gitu kita biarin dulu ya kan. Iyalah, menghibur. mau ngapain nih? Seru nih. Iya. Mencoba melucunya lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Daripada blocking kelewatan. Daripada blocking kelewatan. Nah, waktu itu tim dan gua ketawa ngelihat yang robot terutama yang jadi kontroversi kan yang robot ya karena kenapa dia dikasih hadiah. Terus yang lain enggak gitu dibanding ini mau mencederai stand up. Katanya stand up itu harus dari keresahan gitu. Wah, habis gue diserang-serang tuh di sosmed gue. Apaan nih jurinya gini-gini. Ya kalau mau gue jawab langsung ya itu tadi karena menghibur ya. Dan itu juga ibarat kata kita ngasih hadiah juga hadiah hiburan. Bukan toh kan kita nggak ngelolosin dia ke final. Nggak mungkin gila lah. kali. Itu baru boleh diprotes. Kalau lolos final jadi peserta ya itu kita yang stres. Kita yang stres. Ya, dan tadinya kan kita mau lolosin buat ngerjain Radit karena kan Radit kan iya kan Radit kan kalau ketemu Radit ngeliat orang-orang yang begitu kan shock pasti. Seneng pasti dia. Seneng, kita kan sudah ngerjain Radit gitu kayak apa kita lolosin aja ya Radit. Biar Radit kaget. Biar Radit makin kaget. Aku yakin kaget, Mas Radit kaget. Kok bisa? Terus dia ketawa-ketawa pasti. Iya pasti. Lucu tapi close mic pertama. Iya ngapain? Kalau kedepannya misal Aisyah mau jadi komik boleh nggak? Boleh. Boleh. Dan kayaknya emang udah bakat-bakat lucunya udah ada dia karena beneran si Aisyah udah bisa ngepans. Udah bisa ngepans dan dia tuh jujur.
Ya nggak tahu emang kalau anak kecil emang jujur ya. Iya, Kan betul. nggak bisa bohong. Ya. Tapi komedik sekali karena dia sering banget tuh si Ayasa tuh kalau diajak bibinya, diajak mbaknya makan sore gitu ke taman, dia tuh sering ngecengin mbak-mbak lain. Kayak misalkan kayak disamperin sama, halo Ayesa, terus mbak lain gini, aku nggak mau sama kamu karena kamu jelek gitu. Jujur banget gitu. Anak kecil dong, nggak apa-apa dong. Tapi yang jujur. ngajarin siapa? Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Malah dia pernah orang bundanya aja pernah dikatain goblok. Iya. Gara-gara? Nggak tahu gara-gara di bundanya ngapain gitu. Beresin mainannya dia. Mungkin dia kira dia belum selesai main kali itu marah. Dibilang, bunda goblok. Gitu. Iya. Terus reaksimu sebagai ayah dan juga komik? Ya gue bilang, ya gue terima kasih sudah mewakili ayah. Ayah aja nggak berani, nah kok kamu berani? Bagus gitu, makasih ya. Makasih sudah mewakili perasaan ayahmu. Nanti kalau Aisyah ABG, terus diapelin komik yang baru 2 kali open mic, gimana? Baru 2 kali open mic tuh sudah langsung pasang kontak person gitu ya? Enggak. Enggak. Terus jalannya kayak robot. Ya. Halo, Saya mau ngajak main Aisyah. Gimana perasaanmu? Ini kena ada karma. martabak. Gue siram pakai air biar konsep. Saya konsep. Aduh. Oh iya. Sekarang stand up comedy komika merambah ke kayak sosmed. Terus itu Digital ya? digital. Itu menurutmu gimana? Harus. Malah harus. Bahkan nggak cuman level stand up komedian yang notabene-nya seni lawak baru di Indonesia ya. Bahkan pelawak-pelawak senior pun, pelawak-pelawak konvensional pun harus banget terjun ke dunia digital supaya nggak ketinggalan. Karena sekarang entertainment semuanya digital. Betul. Semuanya digital. TV, stasiun televisi kan juga mau transformasi ke digital kan. Udah nggak ada lagi nanti TV antena kan. Semuanya pakai set-top box gitu kan. Nah, terbukti sekarang program... Kalau nggak antena berarti rating udah nggak, yang itu bukan rating biasa itu dong. Nah iya, nggak tahu yang ngitung Nielsen lagi atau bukan. Nah, sekarang kan kelihatan kan TV swasta itu rata-rata cari talent yang kuat di dunia digital. Sepakat nggak? Iya. Yang followers Instagramnya MM-an, iya kan? Yang konten yang followers TikToknya juga MM-an. Dia ambil-ambilin sama TV. Karena juga mereka sadar pasar digital itu besar sekali gitu. Dan bisa dinikmati kapan saja. Betul. Jam tayangnya bebas. Iya. Sepakat nggak? Ketika ada artis TV, sekarang artis TV, kita anggaplah yang orang udah 10 tahun mondar-mandir di TV, tapi dia nggak nongol di Instagram sama TikTok. Jalan berdua, barengan sama orang yang TikTok banget, Instagram banget. Kira-kira yang bakal dikenal yang mana? Ya yang TikTok. Sepakat. Soalnya yang TikToker sambil ngomong selebeo. Sepakat. Ini terbukti sama gue waktu audisi di Banjarmasin sama Rigen. Itu yang audisi? Enggak, kita jalan bikin VT gitu di jalanan. Itu orang-orang ngajak fotonya Rigen. Karena Rigen di digital kan kuat. IG sama TikToknya. Iya, dan gue sadar banget akan hal itu. FYP ya. Kontennya yang sama Frimawan yang namanya juga orang, habis foto sama Rigen, nanyain, Bang Frimawan nggak diajak? Ya artinya orang udah notice banget dunia digital gitu. Dan dunia digital siapapun bisa viral dan punya kesempatan dengan siapapun. Setara. Ya. Sekarang kan sebagai entertain saingan kita kan warga biasa, Mas. Yang tiba-tiba ngesutnya pakai HP yang buram. Iya. Tapi lucu banget nih konten ini. Lucu banget dan kita akui memang lucu banget. Natural gitu. Lucu. Nggak kepikiran pengen buat konten-konten tepi jurang gitu.
biar masuk jurang. Sudah pernah nyoba disomasi, banyak dipotong. Oh, boleh di sini dong yang dipotong itu. Nanti enggak ya? Akhirnya enggak ya, tapi Anda di sosmed Anda enggak memutuskan untuk begitu ya? Enggak, tipis-tipis aja, supaya apa ya? Nggak tahu ya, kadang kita kalau bikin konten tepi jurang yang dimaksud kan lebih kepada kritis ke rezim misalkan gitu ya. Bisa. Iya kan? Iya, ke oknum. Iya, ke oknum, ke kebijakan-kebijakan pemerintah misalkan kayak gitu. Bikin konten kayak gitu lebih pada pengen muasin batin aja. Kayaknya emang bener-bener kita resah juga, bener-bener kita kesel juga, bukan karena pengen viral. Kalau karena pengen viral mah gampang aja, tinggal ngata-ngatain siapa juga viral. Dengan sedikit punchline, ya, dengan spill-spill yang lagi viral, kasih punchline sedikit, meledak rumah kita. Meledak rumah kita, meledak gitu. Bener ya, nggak usah lah. Berarti ya nganu aja. Kalau aku sih memilih jalan hidup untuk ngomongin diri sendiri dan keluarga gitu, dan orang-orang terdekat. Paling yang dekat ya. Yang paling dekat, teman. Yang ketika ada yang bantah, kita bisa pertanggungjawabkan. Betul. Karena kita ngalamin sendiri gitu. Sepakat Sepakat ya. Biar gini-gini aja, maksudnya jangan ada yang aneh-aneh di kehidupan kita. Lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja. Gitu. Harapan buat stand up komedi Indonesia dan komika yang kurang laku, yang banyak itu. Buat gue sendiri dong. Buat komik-komik baru yang setelahnya nanti kan juara, kita kan udah, ya kita nggak terlalu senior karena ada 4 tingkat di atas kita ya. Iya. 3 tingkat tuh. 3 tingkat di atas kita. Ya lumayan lah ya. Lumayan di dunia stand up. Harapan gua gini sih, ketika memutuskan untuk terjun ke dunia stand up komedi, ini buat yang baru ya, buat yang baru, mungkin yang pengen berkarir di dunia stand up, ngelihat Mas Dodit sukses, terus jadi kepikiran, terinspirasi gitu, bahwasanya stand up komedi kan seni yang kelihatannya yang sukses nih latar belakangnya desa. Latar belakangnya dari latar belakang yang random banget kan, yang, apalagi justru yang punya peluang sukses tuh yang hidupnya pedih banget kan ya. Orang susah, orang desa, orang tukang bangunan, Didi Kuli, petani itu si Nope ya kan. Padahal nyangkul aja nggak bisa Nope. Orang miskin banget tuh Marcel gitu yang hidupnya susah segala macam. Ya selain punya modal itu juga punya pengetahuan tentang stand up-nya, punya mental yang kuat juga, dan punya rasa sabar sih. Betul. Sabar berproses. Betul. Jadi nggak buru-buru pengen naik gitu. Bahwasanya teman-teman yang ada di level sekarang ini adalah teman-teman yang berhasil bersabar gitu, bertabah diri, berserah diri akan karirnya dan mau berproses. Ngikutin tahapannya. Bahkan yang udah juara pun kayak gua masih butuh effort untuk bisa survive kan. Terbukti kan gua mengalami masa-masa sulit juga Mas Dodit. Iya masa-masa. Masa tersulit setelah kompetisi? Iya. Bahkan iya masa setelah kompetisi yang gua bilang kok memang gue predikat juara, tapi kok hidup gue tidak lebih sukses dari yang tidak juara. Jadi ya survive juga, gue akhirnya nyari jalan sendiri kan untuk rebranding diri gue jadi David yang Betawi banget, sekarang David yang ayah banget, materinya rumah tangga segala macam, nge-branding lagi diri gue. Keren loh materi yang ayah kemarin. Terus bikin lagi konten-konten di Instagram, bikin apa sih? Organik ya? Iya, Suhasu, suara hati suami. Itu gue cari sendiri tuh jalan gue untuk bisa survive, karena gue ngerasa iya sih, gue kalau gue cuman ngandelin stand up doang, gue kalah sama yang lain-lain. Sementara Abdur udah jadi penulis, Zawin udah jadi YouTuber terkenal gitu, Mas Dodit juga udah jadi YouTuber, udah juga kontennya banyak, di TV Warawiri, programnya banyak, filmnya banyak. Kalau gue cuman berdiam diri, ya gue nggak akan bisa bertahan di dunia entertain ini. Harus mencari lagi ya. Jadi harus bisa punya mental untuk survive gitu. Kalau aku sharing, yang membuatku males berkarya salah satunya adalah hak cipta
materi yang kita buat waktu stand up. Ketika misal kita tampil dan itu di publik yang sangat luas kayak stadion, alun-alun, akhirnya kita direkam. Betul. Nah itu kamera HP atau yang orang proper buat konten dia sendiri. Dan kita itu belum punya perlindungan hak cipta untuk itu loh. Betul. Padahal kalau itu blunder itu hak kita, tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab kita. Tapi ketika itu menghibur itu kayak hak masyarakat. Iya, betul. Menurutmu gimana itu? Nah itu perlu itu kita perlu harus ngomong deh ke anak-anak komunitas semua. Ngobrol serius ya untuk membahas masalah ini karena banyak nyari juga jalan nih teman-teman yang kejeblos berurusan dengan hukum. Pihak berwajib, berurusan dengan hukum, berurusan dengan orang tertentu yang jatuhnya mau somasi segala macam itu karena potongan-potongan video teman-teman yang di-upload sama orang lain. Yang sebenarnya mungkin gue pribadi pernah juga Mas mau disomasi potongan video lama gue itu menyinggung banget padahal dulu biasa aja dulu nggak menyinggung tapi kan di situasi kondisi yang sekarang ini bisa jadi menyinggung kondisi politik tertentu. Betul. Itu bisa menyinggung padahal dulunya enggak iya dan kita juga udah lama nggak pakai materi itu lagi. Betul. Tapi kan namanya orang punya rekamannya ya ujung-ujungnya yang dikejar kita orang kita yang ngomong di situ. Nah jadi yang nggak fair menurutku ketika blunder itu kayaknya keluar dari mulut kita. Iya. Ketika menghibur ada duitnya, menguntungkan AdSense-nya buat mereka. Buat si yang upload. Iya. Menurutku harusnya ini ada hak buat kita, ada salah satu payung hukum yang bisa misalkan men-take down konten, melarang untuk merekam. Tapi sejauh ini kita bukannya diem sih, teman-teman di komunitas, bahkan di manajemen-manajemen yang sudah sekelas Comika, Corp gitu ya, itu concern sih sama Stand Up Indo pun presiden kita Ajis Doaibo juga concern banget. Usahanya sebatas ada laporan nih, terima laporan, misalkan ada re-uploader sekian akunnya kita tahu, ya kita kontak langsung akunnya, kita minta turunkan dengan konsekuensi sebagai berikut, gitu. Sejauh ini, tapi emang kontrolnya ya emang harus ribet ya, harus mantau banget, harus betul. Kalau enggak kan akhirnya stand up tuh jadi eksklusif lagi. Kayak harus special show dengan banyak aturan yang memang karena semua orang pengennya begini kan, merekam. Jadi akhirnya stand up jadi nggak bisa dinikmatin. Dan kan pasti ketika kita misalkan nih ada pro kontra netizen nih pasti ngomong, dia upload harusnya seneng biar terkenal. Iya bener tuh. Kok bukannya malah seneng dipromosiin gratis gitu ya? Betul. Promo gratis. Itu pasti yang komen gitu sesama akun re-uploader. Iya. Fake akun dia yang upload. Bener dibikin akun lagi ya? Iya bikin akun lagi buat komen itu. Itu nyebelin banget. Nyebelin sih. Kan? Nyebelin. Karena enggak guys. Teman-teman harus tahu sih bahwasanya stand up comedian tuh susah banget bikin materi. Kita ibarat kata mau tampil di TV aja tuh kita kadang dibilang butuh ya kita butuh uangnya juga. Betul. Dibilang kita sebenarnya ngebuang materi juga. Iya. Ya karena kan kalau udah tampil di media kan udah nggak bisa dipakai di mana-mana karena udah masif kan materi itu tersebar. Menurutmu nih, ini ada suatu punchline, kemudian udah kita keluarin, udah kita tayangin mau di TV atau di channel yang lain. Kemudian itu nanti suatu saat karena namanya punchline kan itu aja. Iya. Kepake orang. Itu gimana? Itu agak ngejelimet sih, agak ruwet. Ngejelimet ya, karena kan sebenarnya kita itu secara nggak sengaja juga make bercandanya komedian yang lalu-lalu, misal kayak ini. Nah, ya kan? Ini kan punya Sri Mula tahun-tahun lalu, siapa yang make? Iya. Itu susah Mas. Kalau gue mikirnya gini, ke komik gitu. Kenapa kita selalu bilang bikinlah materi yang otentik banget gitu. Yang otentik banget tuh dalam artian bukan punchline-nya otentik ya. Punchline kan bisa muncul dari kepala siapapun. Betul. Ketika dia tidak sengaja kepikiran tahu-tahu sama kan juga bukan salah dia juga kan.
Karena kan kita tidak bisa ngatur pikiran orang, nggak bisa membatasi pikiran orang. Tapi paling tidak premisnya yang otentik. Betul. Yang dimana premis itu agak sulit tuh kalau untuk dibandingin ke orang lain, agak sulit sama gitu. Karena ya namanya cerita orang pasti ada bedanya sedikit gitu. Gitu nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Asal jangan di stand up loh. Kalau bercandaan, kan ada kayaknya strukturnya mirip. Iya, asal jangan. Intinya gini, misalkan di panggung komersil gitu, ya dia benar-benar plek ketiplek dari setup sampai punchline itu mirip. Nah itu patut dicurigai. Kalau cuman masalah punchline-nya sama, ya itu tadi bisa jadi memang tidak sengaja kepikiran. Tenang, nggak apa-apa ya. Asal jangan beneran dari awal sampai satu set lagi. Pernah ngeliat nggak materi Mas Dodit dipakai sama orang? Belum. Emang oh ya enggak, nanya aja mungkin. Oh ada nanya gitu. Mirip tapi bukan. Misalkan aku kan saya dari Manto, saya dilahirkan secara otodidak. Ada yang mirip tapi enggak. Namanya siapa? Aku lupa. Saya dilahirkan secara otomotif. Dibalik, cuman otonya doang yang sama. Iya, nggak apa-apa. Yang satu motif. Motifnya motif apa dulu nih? Motif batik. Terima kasih David. Kita akan main games kayak channel-channel yang lain. Nggak hanya ini berharap asik sebenarnya, tapi ya nggak tahu. Nuna silahkan sehidup semati sama kamu. Ya. Ini belinya di PRJ deket Kerak Telur. Yang mana ya orangnya itu? SPG. Tutup Kerak Telur ada SPG-nya? Iya, apartemen Kerak Telur. Ya Allah. Keluar Kemayoran, ada Kerak Telurnya banyak. Ini games katakan 3, jadi jawab 3 hal gitu aja. 3 hal yang sering bikin istri Anda marah. 3 hal yang sering bikin istri gua marah. Jangan-jangan punya 10. Enggak, banyak. 3 ya, kalaupun gua punya 10, dia punya 1000 yang bikin gua marah. Yang pertama jarang mandi. Oke. Wish. Males mandi ya? Males mandi. Mandi dong. Iya, gitu mandi dong. Kalau nggak kemana-mana tuh nggak mandi gue. Nggak kemana-mana kok mandi. Iya. Yang kedua, sering banget main bola, terlalu sering. Misalkan seminggu bisa 3 kali atau 4 kali gitu. Padahal sehat loh. Iya. Dilarang ya. Iya. Emang kalau udah berumah tangga tuh istri kemana aja sih? Padahal itu kegiatan rutin sering digituin. Iya, maksudnya kan itu kita sebelum nikah juga udah melakukan itu. Iya, makanya ngerti dong. Gitu. Iya, harusnya ngerti. Track record kita. Nah, itu dia. Kecuali pijit ya itu sih. Kalau itu ya banyak yang marah. Itu yang banyak yang marah, bukan doang. Terus satu lagi. Satu lagi mandi, main bola, ngambil baju. Nggak rapi. Set berat gitu ya. Ya sih. Kenapa sih cowok-cowok nggak pinter ngambil baju? Nggak telaten mungkin ya. Nggak sabar. Buru-buru yang ditarik satu-satu gitu. Iya. Padahal kalau kita sadari mungkin baju banyak tapi yang dipakai itu aja ya. Itu aja sebenarnya. Itu bener banget tuh. Karena itu aja. Padahal kemarin beli tapi nggak dipakai. 3 komik yang paling Anda benci. Enggak ada. 3 komik yang paling Anda suka. Bintang Emon. Itu murid Anda kan dulu, Anda mentornya kan? Iya, tapi di Suca. Gue bisa bilang suksesnya dia sekarang karena usahanya dia sendiri. Karena emang dia nyari jalan sendiri juga kan pada saat itu. Analisanya tajam ya, observasinya bagus. Memang cara berpikirnya tuh emang udah unik semenjak pertama kali stand up gitu. Dan dia juara 1 ya, Suca. Juara 1, Suca 3. Bintang Emon, yang kedua adalah Abdur. Rival Anda di Suci 4, iya. Juara 1 dan 2. Suka Abdur karena penulisan atau cara dia bercerita sih. Dia bercerita. Panjang tapi kita ngikutin ya. Iya. Santai gitu. Dia tidak terburu-buru mau ngasih punchline. Betul. Kita ngikutin gitu. Terus cara bertutur dia tuh lancar. Jadi kita ngikutinnya tuh asik. Sama
ya inilah kayak mindset dia, kayak intelektualitas dia tuh Betul. juga bisa kelihatan dari materi. Literatur bacaan dia Literatur banyak. bacaannya juga banyak. Pinter Abdur tuh. Pinter Abdur. Satu lagi siapa ya? Lian. Kok Lian? Kok kepikiran Lian? Bisa Orang aja aja loh. belum tentu tahu loh Lian yang mana. Makanya coba dijawab biar nggak Kepikiran Lian. biar nggak ngepans. Nah, satu lagi Rian Adriandi. Woi. Karena Mas Rian Karena unik aja Unik aja ya. ininya, otaknya, pola pikirnya. Sama kreativitasnya bikin materi tuh kayak nggak ada habisnya. bukan nggak ada habisnya, kok maksudnya Kepikiran sesuatu ya? yang bisa kepikiran sama dia dan nggak kepikiran sama orang banyak gitu. Jeli. Jadi, otentik banget. Otentik ya. Memang ketiganya itu buatku emang keren-keren. Kalau aku disuruh milih 3, ya itu sama. Sama. Tapi memang untuk di dunia stand up kayak aku ini bukan jenis komik yang bisa materinya keren, enggak. Jadi orang nggak pernah nanya teori ke aku. Oh iya. Iya. Dan aku juga ya nggak apa-apa, aku juga nggak menjelaskan banyak juga. Iya. Tapi ya harus diakui Mas Dodi termasuk komika yang paling menghibur. Masih David. Itu beneran menghibur, lovable. Lovable. Jadi gampang banget dicintai sama orang gitu. Orang tuh gampang suka gitu. Ya. Orang ya, bukan cewek ya. Iya. Kalau cewek Emang kalau sulit. cewek kenapa? Sulit kelihatannya ya. 3 hal yang pengen kamu sampaikan untuk istri dan anak. Ya Kok kayak drama gitu. Iya, Padahal tiap hari ketemu loh. Iya, makin Kita skip aja. Mau nggak itu? Iya, boleh skip deh. Skip ya. Aneh banget. Iya. Awkward. Awkward. Setiap hari ketemu. Heeh. 3 cara biar istri nggak ngambek. Lah lumayan nih. Belanja apalagi. Iya. Belanjanya apa nih? Maksudnya di pasar atau di belanja apa aja atau Dia belanja check out? kemauannya dia lah. Dia mau apa. Ditawarin Iya. "Nih, mau apa sih Bun gitu. Hah? Gitu Iya, biasanya? Iya, enggak, dia bukan enggak pakai ditanya, dia mah nodong duluan. Ada ya berarti itu. Iya. Mau ini aku gitu ya. Ya ampun, berarti turutin aja terus. Apa ya? Itu aja. Dua mungkin sih. ya. 2 ing. Apa tuh? Shopping dan traveling. Woi. Shopping. Kuliner juga nggak terlalu ya. Ya, iya sih. Iya. Iya juga sih. Mungkin menu-menu boba terbaru. Iya, kayaknya semua cewek udah kayak Iya, gitu. iya, Ya, iya, 3 ing ya, 3 ya, ing. 3 ing. Eating, shopping, traveling. Nah itu ya. Ya, ini ada beberapa cewek di sini Iya, sepakat iya. gitu ya. Buat foto-foto. Iya kan? Eating, shopping, traveling. Makanan itu kayak pencapaian gitu di Oh story. iya, tempat-tempat baru harus Tunggu. ada dia. Tunggu. Tuh. Oh. Pokoknya setiap ada kafe baru dia harus datang. Wis, mencoba minuman yang Bener. paling keren di situ. Dia semacam dinkes emang tuh ngecek. Survei. Sensus makanan Iya, terbaru. Makanannya sehat gak? Gitu. Kalau perlu ditulisi komposisi dan kadar gulanya. Betul. Astaga. 3 hal yang Anda ingin lakukan kalau ya ampun. Kalau 3 hal yang ingin Anda lakukan kalau kebelet BAB di tempat umum. Hah? Waduh, ya apa ya? Cari Toilet terdekat lah. Terdekat lah. Nggak ada lagi. Ya udah, masa dikeluarin di celana? Iya. Nggak mungkin. Mungkin kalau udah kebelet banget. Kalau memang sakit perut mungkin keluar sendiri ya. Kalau di mobil gue pernah sedia botol kosong kalau gue di Buat mobil. kencing. Buat kencing. Macet ya soalnya. Iya. Kresek buat BAB? Wah, enggak ya kelihatannya. enggak sampai Itu baunya pasti nggak hilang-hilang di Iyalah, mobil. pasti. Bisa. Buangnya juga bingung. Oh iya ya. Iya. Aku pernah loh nabrak tai. Jadi ditaruh kresek, Bro. Tainya minta tanggung jawab. Udah ditabrak. Lu bawa ke rumah sakit gak? Enggak dong. Dok, tolong. Hidupkan lagi ini. Aku enggak gitu, Fit. Jadi gini. Ini ada satu kresek gede. Oh, di dalam kresek. Kresek. Iya. Orang-orang nabrak duluan, das. Das. Aku Pas juga kamu das. muncrat.
tai gitu. Terus motivasi orang tuh apa? Naruh itu di jalan. Hah? Ya buangin, ya bukan motivasi, itu pasti buang sembarangan. Iya. Ketabrak das, dan das. Bau banget sumpah. Tai. Naik motor. Das itu fasenya sama. Orang di sini pasti pelan sambil noleh. Iya. Ini juga das, pelan noleh. Das aku juga. Mungkin kata-katanya juga tai. Kok bisa loh? Kok bisa? Itu mungkin orang kebelet mungkin ya. Bau banget tapi. Siapa tahu nggak sengaja terjatuh. Ya. Jadi nggak lama Mas Dodit ngelindes tuh orangnya balik lagi. Nyariin. Enggak dong. Ngapain dicariin dong? Bos, lihat tai saya nggak? Itu udah meninggal ketabrak 3 orang di depan. Waduh, terus dia nangis lagi. Das, dan motifnya lo apa nih? Kamu tertarik nggak membuat kelas stand up privat gitu buat Sudah sering juga. Sering ya? Sudah sering juga. Muridnya apa itu? Orang biasa, institusi kantor? Biasanya orang biasa yang pengen Lucu di tongkrongan? Enggak. Macam-macam motivasinya. Satu, pengen diterima di tongkrongan, pengen lucu di tongkrongan. Yang kedua, kayak berkaitan dengan pekerjaannya. Rata-rata kayak misalkan kayak marketing, salesman. Betul. Mereka kan butuh Mencairkan disenangi, suasana. mencairkan suasana, butuh ice breaking, butuh disenangin sama orang gitu, supaya omongan mereka didengerin. Nah, lewat ilmu stand up gitu. Oh iya, efektif sih emang. Buat yang PDKT mungkin. Iya. Nggak usah nyari kekayaan dulu deh. Nyari cewek aja bisa stand up. Bener. Kamu Nyari bisa cewek lucu. aja. Gimana dia bisa ngomong, meyakinkan orang ya. Kita kan stand up kan meyakinkan orang. Betul, Supaya stand up dia, tuh yakin tuh, harus Bener. yakin. Supaya mereka mau dengerin kita. Betul. Sama PDKT sama cewek juga gitu. Terima kasih David Nurbianto sudah datang di Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Udah nih. Udah. Oh udah. Closingnya gitu aja. Itu aja closing. Terima kasih. Kita ngomongin stand up dari awal kita sampai sekarang. Kita udah jadi juri beberapa kali dan semoga kita tetap bisa bertahan di dunia Survive ya, entertain, di dunia survive. Semangat berkarya. Betul, intinya jangan pernah padam. Jangan pernah padam. Apinya harus hidup terus. Demi kebahagiaan keluarga. Betul. Terima kasih untuk bintang tamu selanjutnya. Tolong komentar di Instagramnya David biar dia terganggu. Nggak apa-apa, biar engagement sosmed gue tinggi banget.